Cerita ini adalah pengalaman dari Ibu Sulami saat menghuni rumahnya di pinggiran kota Semarang di era 70-an. Saya akan menceritakan dari sudut pandang Bu Sulami. Semarang 1960. Di tahun inilah rumah ini dibeli oleh ayah saya, bersamaan dengan lahirnya saya beberapa bulan kemudian. Jadi bisa dibilang saya tinggal di rumah ini dari lahir. Sebagai gambaran, ini adalah rumah biasa dengan sepetak pekarangan yang cukup luas di belakangnya. Sejak pertama kali ditempati di pekarangan itu sudah tumbuh 3 pohon, yaitu sawo, mangga, dan juga bambu. Kenapa saya harus menyebutkan 3 pohon ini? Karena nanti ini akan ada hubungannya dengan cerita ini. Ada sedikit cerita tentang lahirnya saya yang kebetulan saya lahir di rumah ini. Di bulan Juli 1960, kata ibu waktu itu sekitar jam 1 malam, ibu membangunkan bapak karena ingin buang air. Kebetulan letak kamar mandinya terpisah dari rumah, berada di belakang rumah di dekat pepohonan itu. Dipapahlah ibu menuju kamar mandi. Di pertengahan jalan, bapak mendengar suara anak ayam yang sepertinya sumbernya dari dekat pepohonan itu. Aneh memang, karena kita sama sekali tidak memelihara ayam, tapi bapak tidak memperdulikannya. Sampailah di kamar mandi ketika ibu sedang buang air. Suara ayam itu masih terdengar, walau semakin samar. Dengan sedikit menerawang, bapak melihat ke arah 3 pepohonan itu, yang tentunya gelap. Tapi semakin diamati, seperti ada sesuatu. Di atas pohon mangga, tepatnya seperti ada putih-putih yang duduk di rantingnya. Bapak yang takut, segera memalingkan wajahnya dan berdoa sebisanya. Tapi malah terdengar suara ketawa cekikikan. Bapak ketakutan setengah mati. Tapi ketakutan itu langsung terpecah karena erangan ibu dari dalam kamar mandi. Ibu kesakitan. Sepertinya ibu mau melahirkan. Di situ bapak langsung menggendong ibu menuju kamar. Sementara suara cekikan itu masih terdengar seakan mengikuti sampai kamar. Di situ ibu juga mendengarnya. Tapi suasana sudah terlalu panik. Sementara itu bapak segera mengambil sepeda kayu untuk memanggil bidan. Disitulah ibu saya ditinggal sendirian di rumah. Cukup lama, hampir 1 jam. Karena jarak ke rumah bidan itu hampir 2-3 kilo. Disinilah terjadi pengalaman yang tidak pernah bisa ibu saya lupakan. Jadi, di tengah ibu menahan sakitnya, di balik jendela kamar, terdengar suara cekikikan sembari mengetuk-ngetuk. Ibu saya yang ketakutan hanya bisa rebahan sambil berdoa memegang tasbih. Tapi suara itu semakin menjadi-jadi, seperti mengejek. Ibu melihat ke arah jam yang kira-kira menunjukkan hampir jam 2. Tapi suara itu masih juga ada. Semakin lama, mulai timbul rasa marah dari dalam diri ibu saya. Dengan sekuat tenaga, dia lempar tasbih yang digenggamnya ke arah jendela itu sambil berkata, "Kalau berani, keluar kamu!" Sejenak, suara itu berhenti. Suasana malam itu hening. Tapi tiba-tiba terdengar suara wanita di balik jendela itu. Suara itu agak serak. Suara itu berkata, "Aku tidak takut." Diiringi oleh suara cekikikan. Dan gangguan itu hilang. Sampai beberapa saat kemudian bapak saya datang bersama ibu bidan. Saya pun lahir keesokan harinya, kira-kira jam 7 pagi. Beberapa hari setelah kelahiran saya, para tetangga mulai berdatangan untuk menjenguk saya. Cukup ramah mereka dengan kami yang masih tergolong warga baru, seperti menyambut senang kelahiran saya. Karena ternyata hanya saya satu-satunya bayi yang berhasil dilahirkan di rumah itu. Jadi singkatnya, kata para tetangga sekitar, rumah ini mempunyai semacam kutukan, di mana tidak ada bayi yang berhasil lahir selamat kalau tinggal di rumah ini. Katanya rumah ini sempat 5-6 kali berganti pemilik, dan semua pemiliknya tidak berhasil mempunyai anak. Ada saja penyebabnya. Kalau tidak keguguran, ia meninggal setelah dilahirkan. Konon katanya itu disebabkan oleh kuntilanak yang menghuni area rumah ini. Tentu saja dengan kelahiran saya mematahkan semua stigma itu. Saya lahir dengan sehat di rumah ini. Saat cerita ini mulai terdengar ke orang tua saya, mereka mulai kembali mengingat kejadian waktu itu. Tentu saja mereka berdua sedikit khawatir, tapi mereka mencoba untuk memendamnya dalam-dalam. Bulan pun berlalu, pasca kelahiran saya, katanya banyak kejadian aneh dan seram di rumah ini,
seperti suara tangisan wanita, bau-bau melati, suara ketawa cekikikan, suara ketukan, suara anak ayam padahal tidak punya peliharaan ayam, dan barang-barang yang suka berpindah tempat. Walau kejadian-kejadian aneh itu jarang dan tidak setiap hari, tentunya itu cukup mengganggu keluarga kami. Kata ibu dulu sempat memanggil kiai untuk mengusir penunggu rumah ini, tapi kenyataannya gangguan itu masih muncul kembali. Pernah di suatu malam, waktu itu di tengah malam katanya saya terbangun dan menangis kencang. Bergegaslah ibu saya memberikan saya ASI, tapi saya tidak mau. Mulut saya seperti terus menghindar ketika diberikan ASI oleh ibu saya. Karena tidak mau tenang, saya pun digendong oleh bapak saya. Ditimang-timang sambil berjalan-jalan keluar kamar. Saya masih menangis dan bahkan menjadi-jadi. Bersamaan dengan itu, ada suara ketukan pintu depan rumah. Kula nuwun. Bapak saya pun menghampirinya, tapi setelah dibukakan, tidak ada siapa-siapa. Bapak pun menutup pintu itu lagi dan berjalan ke dalam rumah sambil menenangkan saya yang terus menangis. Tapi baru beberapa langkah, pintu itu kembali ada yang mengetuk. Dengan agak kesal, bapak berjalan cepat dan langsung membukanya. Tidak ada siapa-siapa. Sudah tidak beres ini, batin bapak saya. Tapi setelah bapak saya berbalik badan, terdengar suara dari atas. Setelah bapak menengok ke atas, dalam kondisi agak gelap di ruangan itu, terlihat sesosok wanita berambut panjang yang menempel di sudut atas dinding. Wajahnya tidak begitu jelas katanya. Bapak saya langsung berlari menuju kamar. Anehnya di situ saya mulai berhenti menangis. Sembari memberi saya ASI, ibu saya bertanya ke bapak yang terlihat ketakutan, tapi bapak tidak mau bercerita apa-apa. Keesokan harinya bapak saya sakit demam dan tidak masuk kerja. Barulah di situ bapak bercerita kepada ibu tentang apa yang dilihatnya semalam. Rasanya mau pindah saja dari rumah ini, batin bapak. Tapi nyatanya kita terus bertahan. Setelah kejadian itu, bapak saya mengadu ke nenek saya, dan akhirnya diputuskanlah nenek untuk ikut tinggal di rumah ini untuk menemani ibu saya. Kebetulan nenek saya adalah seorang kejawen. Beliau sangat pemberani dengan hal seperti itu. Sebenarnya nenek sudah tahu tentang rumah ini, tapi memang beliau ini ibarat kentongan. Bila tidak ditabuh, takkan berbunyi, bahkan pada anaknya sendiri. Seandainya bapak tidak mengadu ke nenek, tentu nenek akan diam saja dan menganggap bapak bisa mengatasinya sendiri. Setelah nenek tinggal di sini, nenek melakukan tirakat untuk mencari tahu apa yang terjadi di rumah ini. Dan singkat cerita, dalam tirakatnya nenek ditemui oleh sesosok kuntilanak yang katanya penghuni di salah satu pohon di belakang rumah ini. Kata nenek memang kuntilanak, tapi tidak biasa. Wujudnya ini tinggi besar dan yang membuat orang tua saya khawatir. Kuntilanak ini menginginkan saya. Begini kata nenek. Sosok itu berkata, "Putumu tak ngomong ya." Tentu saja nenek tidak mau dan balik memarahi sosok itu. Walau dia meminta secara sopan, kata nenek, "Tidak bisa. Langkahi dulu mayatku." Tapi sepertinya sosok itu tak takut dan kemudian menghilang. Sejak adanya nenek, semua gangguan tentang kuntilanak ini sudah tidak ada. Paling cuma suara anak ayam saja. Itu cuma menunjukkan bahwa dia masih ada. Itu juga jarang sekali terjadi. Bertahun berlalu. Saya pun mulai tumbuh dewasa, tapi ada yang aneh di sini. Saya tidak pernah mempunyai adik. Ibu memang beberapa kali hamil, tapi selalu keguguran, hingga akhirnya ibu steril. Kala itu saya sama sekali belum tahu tentang cerita ini. Kami masih hidup bersama-sama nenek. Tentu saja saya adalah cucu kesayangannya. Walau memang beliau ini sosok yang galak, tapi kami berdua sangat dekat. Sekarang beliau sudah semakin sepuh dan mulai sering sakit-sakitan. Dan terjadi satu malam yang akan merubah hidup saya. Waktu itu nenek sedang tidak enak badan dan menyuruh saya untuk tidur bersamanya. Saya tidak curiga karena memang biasa seperti itu. Ketika nenek saya sakit, sayalah yang menemaninya. Waktu itu kami tidur seperti biasa. Nenek tidur di atas ranjang dan saya menggelar kasur di lantai. Kami pun tidur dengan nyenyak
sampai saya terbangun oleh suara ketukan di pintu. Mi. Suaranya seperti ibu. Kenapa tidak langsung masuk saja, batin saya? Saya pun bangun dan mengeceknya, tapi tidak ada siapa-siapa. Saya tengok kanan kiri, tapi nampak sepi. Sampai saya melihat ibu berjalan ke dapur. Oh, ibu mungkin ingin meminta bantuan. Saya pun berjalan menuju ke dapur. Tapi sampai di sana, tidak ada siapa-siapa. Sepi, bahkan lampunya pun mati. Terus, siapa yang tadi berjalan ke sana? Bergegas, saya ke kamar ibu. Dan benar, ibu berada di kamar. Dia masih tertidur. Seketika, sekujur badan terasa merinding. Saya pun berjalan dengan langkah yang terasa sangat berat menuju kamar nenek. Seketika beberapa langkah, ada yang menepuk pundak saya. Spontan saya langsung menoleh. Saya terpaku. Di situ saya terlihat sangat jelas, walaupun suasananya ini agak gelap. Sosok berbaju putih, tingginya hampir menyentuh langit-langit rumah. Lalu sosok itu agak menunduk dan berkata, "Apa nak? Kelaya aku ya. Saya kewes ketemu." Pikiran saya seperti hilang. Mau teriak pun tidak bisa. Seketika semua pun menjadi gelap. Saya tidak sadarkan diri. Dan bangun keesokan harinya dengan demam yang tinggi. Hampir 2 hari saya rasanya tidak ingin berbicara, karena selalu terbayang sosok itu. Tapi sepertinya nenek sudah tahu apa yang terjadi. Akhirnya kami pun mulai mengobrol berdua. Saya ceritakanlah apa yang terjadi malam itu. Nenek pun akhirnya juga menceritakan semuanya. Hingga saya pun tahu bahwa kuntilanak itu dulu waktu kecil sempat menginginkanku. Tapi nenek berkata, yang intinya, "Tenang saja, sekarang kamu sudah besar. Dia hanya suka dengan anak kecil. Kamu harus berani. Nenek sudah tua, tak kuat seperti dulu." Begitu kira-kira kata nenek waktu itu. Hari pun berlalu, tapi yang saya tidak tahu, itu adalah kata-kata terakhir nenek. Karena sehari kemudian nenek jatuh sakit, masuk ke rumah sakit. Dan sekira sebulan, nenek meninggal dunia di usia hampir 90 tahun. Dan sepeninggal nenek, disinilah puncak kengerian itu terjadi. Sekira 40 harian setelah kepergian nenek, mulai terjadi hal-hal aneh. Sore hari bapak dan ibu saya berpamitan mau pergi sebentar di rumah kerabat. Saya yang masih di kamar cuma iya-iya saja. Sembari melangkah pergi, mereka berpesan agar tidak lupa menutup pintu dan jendela. Saya tengah membaca buku waktu itu. Tak terasa sudah menjelang maghrib. Saya yang memang takut memutuskan untuk pergi ke rumah tetangga dan akan kembali kalau nanti bapak dan ibu sudah pulang. Tapi sebelum itu, saya harus menutup pintu dan jendela. Saya tutuplah pintu belakang dan jendela-jendela dengan agak tergesa-gesa. Dan sampailah di kamar orang tua saya, karena memang jendelanya ini belum ditutup. Tapi ketika saya masuk, saya benar-benar kaget. Karena ada ibu di situ, sedang duduk di depan cermin. Tak jelas raut wajahnya, karena memang hari sudah petang. Di situ saya tidak jadi masuk. Saya langsung berpikir, itu bukanlah ibu saya. Saya berjalan perlahan mundur dan lari keluar rumah. Hingga sekitar pukul 8 malam, bapak dan ibu saya datang menjemput. Setelah itu, saya memang sengaja tidak menceritakan kejadian itu kepada orang tua saya, karena saya tidak mau membuat mereka gelisah dan berpikir macam-macam. Seperti kata nenek juga, saya harus jadi wanita yang kuat. Walaupun sebenarnya saya mulai agak tidak betah tinggal di rumah ini. Selang hari, saya mulai mendengar suara anak ayam berkeliling rumah. Sudah tidak aneh memang, karena sekali lagi kami tidak pernah memelihara ayam. Saya tidak mau ambil pusing. Saya tarik selimut dan tidur. Tapi di tengah malam, lagi-lagi saya dibangunkan oleh suara ketukan. Ketukan itu
datang dari pintu kamar. Saya diamkan saja, tapi ketukan itu pindah ke jendela. Jelas sekali, karena berada tepat di atas saya. Saya yang ketakutan bersembunyi di dalam selimut. Tapi di balik selimut itu, suara ketukan masih saja ada. Di situ, tentu saja saya tidak bisa tidur. Dan terdengar suara pintu kamar terbuka. Saya yang melihat dari balik selimut seperti ada orang yang masuk, karena memang lampu tidak saya matikan. Terlihat bayangan itu. Saya langsung merasa itu bukan bapak atau ibu. Sosok itu terlihat semakin mendekat. Saya yang takut langsung memejamkan mata sambil berdoa sebisanya. Dan terasa ada yang mengelus-ngelus badanku. Walau masih dalam keadaan berselimut tipis, tapi sangat terasa. Elusan tangannya ini begitu kasar. Saya sama sekali tidak bisa bergerak. Keringat mulai bercucuran sambil terus berdoa. Perlahan sosok dan elusan itu sudah tidak ada. Saya menguatkan diri untuk menyingkapkan selimut ini. Dan ketika membuka selimut, tidak ada siapa-siapa. Tapi di situ pintu kamar tertutup sendiri dengan perlahan. Disusul suara tertawa lirih. Suasana seketika hening. Saya mencoba bangkit dari tempat tidur untuk mengunci pintu. Tapi ketika saya hendak berjalan, seketika pintu itu terbuka, terbanting keras, hingga membangunkan bapak dan ibu. Beberapa saat, bapak datang, memeriksa ke kamar saya dan bertanya, ada apa? Saya pun menangis dan menceritakan yang terjadi. Malam itu pun saya tidur bersama bapak dan ibu. Walaupun sebenarnya saya tidak tidur sama sekali hingga pagi menjelang. Keesokan harinya saya kembali demam. Di situ akhirnya kami semua saling bercerita. Karena setelah nenek meninggal, memang kita semua diganggu oleh sosok kuntilanak itu. Akhirnya bapak dan ibu berembuk untuk mencari solusi. Dan bapak ingat teman nenek yang masih hidup, teman sesama orang kejawen. Akhirnya bapak pun menemui orang itu. Namanya Eyang Jiwo. Singkat cerita, datanglah beliau ke rumah. Orangnya kalem, bahasanya kromo inggil, perawakannya juga ramping, dan tatapannya sayup. Saya sempat meragukannya, karena karakternya beda sekali dengan nenek saya, yang galak dan tatapannya tajam. Tapi ternyata saya salah. Di situ Eyang Jiwo berkata, waktu dulu almarhum Mbak Suratmi sudah pernah bicara dengan saya kalau rumah ini ada penunggunya. Kami ngobrol panjang lebar. Di tengah obrolan Eyang seketika memotong pembicaraan dan meminta air serta sapu lidi. Waktu itu hari masih siang. Lalu beliau mengajak kita semua ke belakang rumah. Eyang mulai menyapu di bawah 3 pohon itu. Bapak pun mulai menggali tanah itu lumayan dalam, hingga seukuran lengan orang dewasa. Dan apa yang ditemukan? Beberapa serit kutu, kalau tidak salah jumlahnya ada 7 atau 8 buah. Dan ibu mulai ingat, itu adalah serit punya ibu yang hilang. Dulu serit itu selalu ditaruh di samping bantalku ketika saya masih bayi, bersama gunting dan pisau kecil. Katanya untuk tolak bala. Tapi setiap hari serit itu selalu hilang. Ibu membeli lagi dan hilang lagi ketika ditaruh di samping bantalku. Sungguh tidak masuk akal. Kata Eyang Jiwo, serit ini diambil oleh kuntilanak itu. Dikumpulkanlah serit itu dan Eyang Jiwo menyuruh bapak untuk menggali lebih dalam. Dan ditemukan lagi gumpalan rambut yang berbau busuk. Eyang Jiwo mengambil rambut itu dan membentangkannya. Di sini sangat aneh, karena rambut itu panjangnya hampir 3 meter. Rambutnya agak gembel, baunya sangat busuk. Mbak Jiwo meletakkannya bersamaan dengan serit-serit itu. Dan beliau mengajak kita masuk ke dalam rumah. Dia akan marah karena ini, kata Eyang Jiwo. Tapi ini memang harus dilakukan. Sembari menunggu malam, Eyang Jiwo terus bercerita tentang nenek saya. Kata beliau, nenek saya sebenarnya bisa melakukan ini, tapi dia tidak tega. Karena menurut kepercayaan Jawa, mereka, si makhluk halus, juga punya kehidupan. Jadi menurut nenek,
Bila kita dan mereka saling bersinggungan, lebih baik jauhkan saja. Jadi yang selama ini nenek lakukan hanyalah menahan saja agar kuntilanak itu tidak mengganggu. Tapi sepeninggal nenek mungkin tidak ada lagi yang bisa menahan, sehingga sosok itu pun kembali mengganggu. Begitulah penjelasan Eyang Jiwo. Niki sampun keliwatan, jadi harus ditindak, kata beliau. Singkat cerita, malam pun tiba. Eyang akan melakukan pemindahan. Tapi Eyang Jiwo tidak sendiri. Beliau bersama Mas Panggih, keponakan Eyang Jiwo. Ritual dilakukan tepat di depan 3 pohon itu. Jadi di situ ada Bapak, Eyang Jiwo, dan Mas Panggih. Sedangkan saya dan Ibu disuruh menunggu di dalam rumah. Jadi apa yang dilakukan di situ saya tidak begitu tahu. Saya dan Ibu menunggu di dalam rumah hingga kurang lebih 1-2 jam. Sampai kami hampir ketiduran. Tapi sekitar jam 2 malam, kami mendengar suara tangisan dan rintihan wanita dari belakang rumah. Bergegas kami mengintip dari balik jendela, terlihat kobaran api. Mas Pinggih yang duduk bersimpu menghadap ke arah kami, dan Bapak serta Eyang Jiwo yang bersila menghadap ke arah sebaliknya. Suara tangisan itu seperti keluar dari mulut Mas Panggih, tapi benar-benar seperti wanita. Sepertinya dia dirasuki. Terlihat Eyang sedang berdebat dengan sesuatu yang merasuki Mas Panggih. Kami yang mengintip dari jendela, yang ruangannya memang sengaja dimatikan lampunya. Tapi tiba-tiba, "Mrene kowe, rasan tak pintip," kata itu keluar dari mulut Mas Panggih. Suaranya benar-benar seperti perempuan. Eyang pun memanggil kami berdua. Kami menghampiri dengan gugup dan setengah ketakutan. Kami pun duduk bersama. Di situ Eyang Jiwo menjelaskan bahwa inilah sosok yang selama ini mengganggu di rumah ini. Lalu dia segera menyambar pembicaraan kita dengan bahasa Jawa Kawi, yang intinya adalah, "Kalianlah yang menggangguku. Perempuan sundel itu mengurungku selama 17 tahun." Perempuan yang dimaksud adalah nenek saya. Sekali saya menatap mata Mas Panggih, dia balik menatapku. Sangat mengerikan. Wajahnya menjadi terlihat tua. Kantong matanya hitam dengan ludah yang terus keluar. Baru sekali ini saya melihat orang kesurupan. Dia seperti akan mengamuk. Kemudian Eyang Jiwo membakar satu serit dan dia pun merintih seperti kesakitan. Disitulah Eyang mulai mengajak dia berunding, yang intinya menyuruhnya untuk pindah dari rumah ini. Dia tidak mau. Dia bilang, "Aku yang lebih dulu tinggal di sini." Lalu Eyang kembali membakar seritnya sembari kembali berunding. Dia memohon ampun seperti kesakitan. Tapi dengan dingin Eyang berkata, "Meh coro alus, opo kasar." Sembari kembali terus membakar serit itu satu demi satu, sampai tinggal serit terakhir. Dia pun menyerah ketika serit itu mau dibakar. Akhirnya dia mau pindah dengan satu syarat. Dia ingin bersama dengan teman-temannya di satu sumur yang berada di bekas gudang vanili. Kebetulan gudang vanili itu berada di pojok desa, masih satu wilayah, dan dia minta digendong oleh Eyang Jiwo menuju ke sana. Syarat yang aneh. Padahal badan Mas Panggih ini cukup besar, tapi Eyang Jiwo menyanggupi persyaratan itu dengan sebuah janji. "Aku akan menyimpan serit dan rambutmu, dan akan kuwariskan ke anak cucuku. Jika kamu berulah lagi, aku akan membakar ini semua. Kalau aku nanti sudah mati, maka keturunankulah yang akan melakukannya." Begitu kira-kira kata Eyang Jiwo. Dia pun menganggukkan kepalanya. Dengan tergopoh-gopoh, Eyang Jiwo menggendong kuntilanak itu yang berada di dalam tubuh Mas Panggih. Kami bertiga mengikuti di belakangnya. Saat kami mulai keluar rumah, ternyata sudah ada beberapa warga di depan rumah yang mungkin mendengar keributan ini. Kami tak sempat menjelaskan kepada mereka, tapi sepertinya mereka paham. Kami pun berjalan mengikuti Eyang Jiwo yang menggendong Mas Panggih. Tapi di sini saya mulai heran. Eyang Jiwo ini kakek berumur 75 tahunan, tapi beliau terlihat seperti tidak begitu berat jalannya dengan beban sebesar itu. Bahkan dia sesekali berlari kecil saat mengangkat beban itu. Akhirnya sampailah kita di sumur bekas gudang vanili itu. Eyang pun menurunkan Mas Panggih dan berkata, Wes tekan iki. Saiki kowe balik." Sosok di dalam Mas Panggih itu diam sejenak dan kemudian menangis terseduh-seduh, benar-benar mengeluarkan air mata. Intinya
dia meminta maaf kepada keluarga kami. Dan dia menjelaskan satu hal, bahwa tentang kutukan kelahiran di rumah itu sesungguhnya tidak benar. Intinya, dia memang suka dengan bayi atau anak kecil, tapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk merenggutnya, apalagi merawatnya. Soal dulu dia pernah bilang ingin merawatku, itu hanya sebatas ungkapan saja. Akhirnya sosok itu pun berpamitan dan keluar dari badan Mas Panggi. Seketika Mas Panggi terkulai lemas dan memuntahkan cairan hitam. Mas Panggi juga sempat tak sadarkan diri untuk beberapa saat. Jujur kami dan warga yang ikut masih tercengang, heran. Apalagi saya yang menyaksikan ini dari tadi. Kata Eyang Jiwo, ini memang tak masuk di nalar, tapi inilah tanah Jawa. Singkat cerita, kami pun semua pulang. Kalau tidak salah, sudah sekitar jam 4 pagi. Kami semua ngopi bersama Eyang, Mas Panggi, dan beberapa warga. Di situ Eyang Jiwo berkata, ini semua sudah selesai, dia tidak akan lagi mengganggu di rumah ini. Hari berganti, rumah ini memang terasa lebih adem. Sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan di rumah ini. Tahun berlalu, saya pun masih tinggal di rumah ini hingga menikah dan punya anak, dan sekarang punya cucu. Rumah ini masih saya tempati sampai sekarang. Walau sampai sekarang kadang ada orang yang masih menganggap rumah ini adalah rumah kuntilanak.